Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang mau berpartisipasi pada hari ini. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan mekanisme penurunan kepala. Jadi sebelumnya akan saya share screen dulu. Nah, penurunan kepala itu kalau kita bisa melihat ya bahwa penurunan kepala itu kan prosesnya seperti ini. Terlihat jelas ya? Oke, nah penurunan Terlihat, Bu. kepala itu ada beberapa proses yaitu seperti ini. Nah, proses penurunan kepala itu terjadi karena adanya kontraksi uterus. Nah, saya stop dulu. Nah, di sini saya ingin memberikan apa itu? Memberikan contoh bagaimana penurunan kepala terkait dengan ini ya. Apa itu namanya? Dengan menggunakan alat yaitu yang digunakan adalah berupa ini. Kita bisa membuatnya berupa ini. Kita menyiapkannya ya. Ini adalah pura-puranya ini kelereng ini. Nah, ini kelereng. Ini itu sebagai kepala bayi. Kemudian yang ini itu merupakan apa itu namanya? Balon. Jadi ini pura-puranya adalah uterus. Nah, ini uterus. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan. Kita masukkan di sini. Balonnya kita masukkan. Ini kita masukkan ya. Kemudian kita tiup dulu. Jadi kalau besok kalian ada apa pasien, ibu yang mau bersalin, itu sebagai ini bisa menjadi gambaran bagaimana terjadinya kontraksi pada saat mau menjelang persalinan. Ini kita tiup. Nah, ini kita, aduh bentar, sebentar. Nah, ini kan seperti ini. Nah, nih, kelihatan ya? Nah, ini nggak ngembes. Nah, ini ketika kita mau terjadinya persalinan, ini akan ada kontraksi. Kontraksi itu ada di bagian fundus ini. Nah, dia akan terjadi kontraksi. Kenapa? Adanya kontraksi inilah yang akan membuat kepala itu nanti turun sehingga bayi itu akan lahir. Nah, yang terjadi prosesnya adalah seperti ini. Nih, nah dia nih. Nah, kelihatan nggak kalau ininya? Ini adalah mulut rahimnya atau serviknya. Yang serviknya itu sebelumnya ini tidak ada pembukaan, kemudian ini itu tebal ya, ada yang tebal, belum terjadi dilatasi serviks atau serviknya itu mulai apa? Menipis. Nah, karena adanya dorongan ini, set. Nah, ini set. Nah, kelihatan kan bagian mulut bawah mulut apa itu namanya? Balon. Nih. Semakin memendek ya. Nah, itu yang terjadi juga di ibu yang mau bersalin. Ketika ada kontraksi, mulut rahimnya itu akan terjadi dilatasi septik atau mulut rahimnya mulai menipis. Nah, ini seperti ini. Nah, kepala bayinya akan kelihatan. Ini. Nah, kelihatan kan? Bentar. Sebentar kok ngeblur. Nah, nah kelihatan ya. Nih, dia kan gini set. Nih, mulut rahimnya akhirnya kan menipis. Jelas? Kemudian dilihat ini. Nah, kepalanya mulai turun. Ya tidak? Ya. Ini kemudian nih. Nah, nih kelihatan kan? Nih, kepala mulai turun. Itu yang terjadi pada bayi pada saat di rahim, kemudian terjadinya proses persalinan seperti ini. Nah, kemudian nah, keluarlah bayinya. Nah, itu yang terjadi. Proses terjadinya kontraksi uterus sehingga bayi sudah bisa lahir prosesnya tadi seperti itu tadi. Nah, ini itu bisa kalian gunakan ketika besok kalian mau melakukan konseling atau ketika sudah menjadi midwifery kalian bisa untuk
memberikan penjelasan kepada ibu sehingga ibu paham apa yang terjadi pada saat menjelang persalinan. Seperti itu. Jelas? Oke. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada enggak? Belum, Ibu. Oke, belum. Nah, terus sekarang ada juga ketika mau proses bersalin itu ibu itu mengalami apa? Mengalami nyeri ya, nyeri punggung, kemudian juga bisa ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan itu bisa diantisipasi salah satunya dengan posisi, yaitu posisinya seperti ini akan saya praktekkan. Nah, ini ada kursi. Nah, ini ada kursi. Kemudian ibu yang mau bersalin itu bisa dengan posisinya seperti ini. Bisa posisinya seperti ini. Ini. Kemudian saya yang menjadi ibu bersalin ini posisinya bisa gini. Nah, gini. Jelas? Itu untuk mengurangi nyeri pada punggung. Nah, bisa seperti ini. Nah, bisa dengan posisi jongkok. Oke. Itu salah satu beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Kita juga bisa menyuruh ibu untuk kenices, tahu ya, sudah seperti orang sujud, dadanya menempel di lantai. Nah, ini tadi ada yang bergabung, saya ulang ya, satu kali lagi. Jadi, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana proses kontraksi uterus sehingga menyebabkan kepala bayi itu turun. Kita bisa menjelaskan kepada pasien itu dengan alat yang sederhana, yaitu bisa menggunakan kelereng atau bola tenis, sama kita menggunakan balon. Balon ini diumpamakan adalah uterusnya. Kemudian kepala ini diumpamakan merupakan kepala bayinya. Caranya ini kita masukkan ke dalam sini. Ke dalam apa? Balon. Kita masukkan ke dalam balon. Nah, ini bisa kita sampaikan kepada baik pada mahasiswa, kader, maupun bidan-bidan yang ada di rumah sakit. Sehingga ketika memberikan konseling kepada pasien itu pasien bisa paham, oh seperti apa sih prosesnya, kalau hanya dijelaskan kan kurang paham ya. Ini kemudian tadi sudah kita masukkan ke dalam balon, kemudian kita tiup. Uterus kan bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ini, nah, ini posisi ini adalah uterusnya. Kemudian di sini adalah mulut rahimnya atau serviknya. Ketika kepala itu belum turun atau belum ada kontraksi, mulut serviknya itu masih tebal. Nah, kemudian ketika ada kontraksi di fundus, dia, nah, seperti ini. Nah, mulut serviknya ini mulai menipis. Tidak seperti tadi ya. Kemudian lagi, nah, kemudian menipis lagi nih. Kepalanya sudah kelihatan nih. Nah, kemudian akan ada kontraksi lagi. Nah, nih, akhirnya sudah tipis sekali. Bisa dilihat di sini tipis sekali. Kemudian kepalanya sudah mulai kelihatan ya. Kepala sudah mulai kelihatan mau keluar. Ini sudah kelihatan ya. Ini. Nah, ini kepalanya sudah mulai kelihatan keluar. Itulah proses ketika kepala itu turun dan adanya kontraksi dari fundus. Kemudian ada kontraksi lagi. Nah, akhirnya bayinya keluar. Akhirnya bayinya keluar. Itulah terjadinya proses persalinan, yaitu kontraksi uterus dan penurunan kepala janin. Nah, mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan dan saya share ya. Boleh juga di-share ke teman-temannya atau boleh juga di-share ke kader, boleh di-share ke keluarga.
agar lebih jelas bagaimana sih terjadinya proses persalinan. Karena hanya dengan bicara saja kan kadang tidak bisa mengimajinasikan ya, dan tidak bisa memahami apa sih yang sebenarnya terjadi, sehingga ibu itu ketika sudah paham ini loh prosesnya, ketika dia merasakan sakit, dia itu akan memiliki semangat untuk tetap menjalankan proses itu dengan bahagia. Karena apa? Akan itu kesakitan yang dialami ibu itu merupakan salah satu faktor agar bayi itu bisa keluar. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih sekali ya sudah menyempatkan waktu. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.